Oke. Jadi dari tadi pagi dan tadi siang itu banyak yang nanya, Bang, bahas Sword Art Online progresif, bahas SEO dan iya, karena aku juga belum nonton movie-nya dan movie-nya itu belum ada leak-leak ataupun spoiler-spoileran ataupun beberapa potongan gambar ataupun juga beberapa klip-klip yang beredar di internet karena movie-nya sendiri itu baru rilis ya hari ini tanggal 30 Oktober 2021. Dan kabar yang paling menghebohkan itu bukan dari movie-nya sih, tapi dari sequelnya yang beredar. Tadi pagi udah beredar sih, aku udah lihat beberapa fanbase-fanbase yang memposting mengenai part kedua dari movie-nya Sword Art Online Progressive ini. Hmm, movie yang pertama aja belum nonton aku. Dan ya, jadi kabar itu masih abu-abu dan kali ini tuh aku sudah cari tadi itu kan, cari mengenai informasi mengenai part keduanya dan benar-benar nggak ada informasi yang begitu jelas sampai saat video ini itu dibuat dan aku memutuskan untuk lihat postingan dari Game Truck karena akun atau Game Truck ini adalah konten kreator dari SEO yang kalian pasti sudah tahu kalau kalian itu adalah penggemar SEO. Jadi Game Truck ini tuh sering membuat video-video mengenai SEO dan di sini dia membuat sebuah tweet dan kalau di kita translatein ke bahasa Indonesia jadinya tuh seperti ini. Sword Art Online Progressive berikut dikonfirmasi untuk tahun 2022 ini kan. Karena bertepatan tidak lazimnya informasi yang kami dapatkan, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi sampai kami mendapatkan secara resmi ya konfirmasi mengenai movie atau part keduanya. Dan ya, aku setuju dengan ini pernyataan dari Game Truck ini karena kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari isu karena walaupun kadang isu itu benar juga, kadang juga bisa salah juga. Dan aku berada di posisi di mana aku harus menunggu konfirmasi resmi dulu, baik itu dari Aniplex ataupun dari pihak SEO projectnya mengenai movie dari part keduanya dari movie Sword Art Online Progressive. Dan ya, jadi rumornya itu part keduanya kali ini itu bakalan hadir di tahun 2022 gitu kan. Tepat 1 tahunan lah gitu. Dan kalau aku boleh berpendapat, apa ya, movie-nya kali ini tuh bakalan menerapkan metode yang sama seperti serial dari animenya Evangelion Rebuild. Jadi kalau kalian tahu anime dari Evangelion Rebuild itu animenya dibuat ulang berdasarkan versi movie dan itu terdapat 4 movie dan kayaknya SEO versinya progressive movie ini itu bakalan sama mengadaptasikan hal seperti itu. Jadi rumornya movie-nya ini itu bakalan ada 5 movie katanya itu bakalan satu movie itu satu volume. Tapi ya itu kembali lagi kita harus menunggu menunggu mengenai informasi secara resminya itu sendiri. Dan ya, jadi di US di sana di Amerika itu sendiri bakalan mulai menayangkan anime dari Sword Art Online Progressive ini itu di bulan Desember. Jadi kalau mungkin kalau di Jepang itu bahasanya itu mungkin sulit dimengerti, cuman kalau di US itu mungkin bakalan lebih sedikit mudah dimengerti karena menggunakan bahasa Inggris dan kita mungkin sedikit paham mengenai bahasa Inggris ya bagi yang paham aja sih. Tapi ya akan lebih mudah untuk mentranslatekan jika itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian tungguin aja lah nanti bulan Desember atau beberapa hari lagi kalau ada atau emang benar dikonfirmasi kalau movie-nya dari Sword Art Online itu bakalan mendapatkan sequel di tahun 2022. Jadi itu aja lah pendapatku ya. Jadi intinya itu movie-nya kali ini tuh tidak berkaitan langsung dengan main story. Jadi apakah kalian bisa menonton Sword Art Online tanpa menonton movie ini? Bisa juga. Jadi apa ya, mengenai movie kali ini itu atau movie Sword Art Online Progressive ini itu sama aja kayak serinya dari GGO alternatif. Ya, aku bisa bilang begitu karena semua yang ada di Sword Art Online Progressive ini itu benar-benar original atau berbeda timeline atau berbeda main story yang ada di versi light novel utama yang 1, 2, 3 sampai 25 itu sama dengan di animenya itu juga berbeda. Dan kenapa AG
movie dari original scale itu bisa masuk ke canon atau ke main story itu adalah sebagai promosi dari pertama adalah konsol atau teknologi baru yang pernah aku jelaskan di videoku yang udah lama banget waktu aku bahas SEO. Itu memperkenalkan teknologi dari si Augma. Jadi kalau kalian apa ya? Kalau kalian penasaran, kalian bisa cari apa ya? Eh ilustrasi ilustrasi Saw 18. Kalau kalian penasaran dengan kenapa si AG atau Ordinal Scale Movie itu bisa masuk ke canon atau ke main story, itu kalian bisa lihat. Nah, di sini ini adalah poin pentingnya. Jika kalian lihat di sini si Kirito, Alice dan si Yui itu mendapatkan IP ya, IP atau kode dari si dalam Underworld di Carter Pursat. Dan di sini itu Yui menggunakan teknologi yang sudah diperkenalkan sama Kirito di season pertamanya. Yang waktu si Kirito ini tuh season pertama, season keduanya yang waktu si Kirito ini tuh lagi mengembangkan yang namanya kamera atau webcam yang bisa digunakan oleh si Yui ini tuh agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di real life. Tapi kalau versi apanya, versi animenya itu si Kirito ini menggunakan Augma. Ya, Augma itu diperkenalkan saat movie-nya Ordinal Scale. Jadi kalian bisa lihat nanti di episode ke-23 si Kirito ini menggunakan Augma dan tidak menggunakan webcam ini untuk berkomunikasi dengan si Yui. Jadi itu adalah alasan kenapa Ordinal Scale atau Eiji dan Yuna itu bisa masuk ke main story. Sedangkan untuk movie-nya dari Progressive itu ini berbeda banget sama apa yang ada di versi light novel Progressive, sama di manganya juga berbeda. Jadi ini bisa dibilang adalah apa ya, set story yang tidak berkaitan langsung dengan main story-nya. Itu aja sih pendapatku mengenai movie kali ini. Jadi kalau movie ini itu bakalan dibuat jadi 5 movie, ya nggak masalah karena nggak berhubungan langsung dengan main story-nya. Jadi tanpa menonton movie ini pun kalian masih bisa mengikuti SEO yang versi seriesnya. Dan ya, itu sajalah untuk pendapatku. Jadi untuk perihal movie Sword Art Online Progressive yang part kedua atau volume kedua atau apalah itu judulnya, itu tadi aku nemu tapi lupa sudah. Mungkin kita tunggu aja lah mengenai informasi resminya dari pihak ofisialnya itu langsung. Dan ada sedikit mini quest dari situsnya Sword Art Online Progressive, dan ini kita disuruh untuk memasukkan sebuah password kalau kita menonton movie-nya tadi. Kalian akan menemukan hal-hal unik di yang berhubungan dengan Asuna. Jadi kita bakalan disuruh memasukkan ini agar kita mendapatkan beberapa gambar atau apa sih, potongan screenshotan mengenai si Asuna, dan itu cukup unik ya, sama seperti hal yang season ketiganya kemarin yang di episode 23 kan kita disuruh disuruh masukin IP kan, terus nemu gambar yang memorable. Dan yang nonton movie-nya itu baru bisa ngebuka ini kalaupun mereka memecahkan misteri yang ada di movie-nya. Tapi tentu saja kita punya cheat-nya gitu kan. Bukan cheat sih, aku punya bocorannya. Dan kalau nggak salah kita masukkan password. Bentar, ini lagi loading sah gitu kan, keren abis gitu kan. Cididididit, Argus gitu. Nah, eh, kita masukkan sini passwordnya. Kalau nggak salah itu passwordnya adalah 11 gajah gitu kalau nggak salah. Kita coba deh masuk apa enggak gitu kan kalau pakai kata 11 gitu. 11 atau 11 gitu kan. Terus kita oke kan gitu. Terus apakah bener passwordnya? Yes, bener coy. Dan kita dapat ini berbagai visual atau klip-klip dari si Asuna mengenai si Asuna dan Mito, dan Asuna dengan ini Kohainya kalau nggak salah. Dan pokoknya teman-teman sekolahnya. Terus ini ada Asuna, Asuna kecil gitu kan, Asuna baby gitu, Asuna loli gitu kan. Tentu saja kita download, simpan. Dan ya, itu sajalah dulu pendapatku mengenai movie dari Sword Art Online Progressive yang kalian banyak tungguin pendapatku. Dan itu sih pendapatku. Mengenai reviewnya nanti ya, kalau aku udah nonton mungkin bakalan aku review, walaupun nanti ada camnya atau versi camnya aku bakalan tetap nonton gitu.
Dan ya itu sajalah dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.